menulis dengan giat, kamu bisa langsung aja ke La Fontaine, ke SMA 10 ini, yang dimana kamu bisa aja menulis sesuka hati kamu sesuai tema yang ditentukan sama pembimbing gitu, bisa aja, bisa. Dah, sekian. Lanjut, Popo, silakan. Baik. Iya, tadi sudah melalui Kivi udah promosi komunitas Gemulun. Jadi memang salah satu agenda komunitas Gemulun semangatnya adalah membukukan hasil-hasil riset ataupun hasil-hasil tulisan-tulisan fiksi yang kita dengan tim dan bersama-sama komunitas kita latih, kita bangun menulis fiksi. Nah, di tahun 2022 kita ada bioskop rakyat namanya. Bioskop rakyat itu menampilkan film dokumenter Tapa Malenggang, dan itu memang beberapa sekolah sudah kita singgahi, SMA 10 salah satunya, kemudian SMA 1 dan SMA dan PGSD. Jadi di tahun 2024 kita memiliki rencana tur untuk bioskop rakyat ini. Salah satunya yaitu menampilkan Tapa Malenggang, tapi dalam bentuk film dokumenter. Nah, turnya adalah tur sekolah, mau sekolah SD, sekolah SMP ataupun sekolah SMA. Namun untuk di tahun depan kita masih belum memiliki bentuk, tapi rencana itu sudah ada. Itu adalah satu program dari komunitas Gemulun yaitu Bioskop Rakyat Goes to School di tahun 2024. Selain itu kita juga ada Batanghari Literary and Culture Festival atau yang disingkat dengan Balcul Fest. Nah, di sini ada kesempatan bagi generasi muda untuk ikut residensi. Residensi ini adalah suatu konsep untuk menulis. Jadi dikumpulkan penulis-penulis muda di suatu tempat, di camp, lalu diturunkan ke lapangan. Dalam hal ini kemarin di Candi Muara Jambi, di situ menyerap semua ide, semua gagasan, lalu dituliskan dalam bentuk fiksi maupun esai. Lalu naik lagi, mungkin di tahun depan mohon doanya, ini sekedar informasi sedikit bahwa kita akan ada Malay Writer and Cultural Festival. Itu levelnya udah internasional. Nanti mudah-mudahan alumni-alumni dari Balcul Fest, Batanghari Literary and Cultural Festival yang dikelola komunitas Gemulun bisa akan ikut emerging writer atau penulis muda di dalam event di tahun depan. Itu levelnya udah internasional. Nanti mungkin Kivi bisa mencoba untuk ikut kurasi, seleksi. Mudah-mudahan nanti ada Mas Dwi, Mas Abid, Pak Fahmi juga menjadi kurator di dalam event Malay Writer Festival di tahun depan. Selain daripada yang kita punya yang dikelola oleh pemerintah, ada festival literasi, festival FLS 2M. Dan kita juga butuh ruang-ruang seperti ini, juga butuh. Project profil pelajar Pancasila di sekolah juga kita sangat butuh ruang-ruang ini yang ujungnya sudah kita lihat, udah ada buku, siswanya berani tampil di depan, ada karya, ada beberapa program-program diskusi. Nah, saya pikir untuk lebih konkretnya ini untuk menjawab Bu Umi, Pak Raden Sulaiman, saya pikir diskusi ini harus melahirkan rekomendasi palingnya, Pak ya, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah merekomendasi untuk ke dinas yang terkait, tidak hanya PDK tapi juga Litbang, barangkali Balitbang untuk kita sama-sama riset yang betul-betul semangat bersama. Jadi tidak ada lagi tadi kata Bu Umi, pemikiran bahwa ikan tapa itu pemakan segalanya, akhirnya dikait-kaitkan dengan politik, bahwa sebagai pemimpin itu makan kiri kanan segala macam. Itu larinya merembet-rembet kemana-mana. Tapi ini memang menjadi gerakan bersama dari panggung ini. Mungkin nanti saya tidak tahu formatnya bagaimana, mungkin dalam bentuk rekomendasi ditulis di media mungkin Bang Iso bahwa forum ini merekomendasikan bahwa Tapa Malenggang itu sama-sama sepakat kepala sekolah, lembaga adat, para pemerhati budaya untuk memang menjadi salah satu cerita yang besar, tidak hanya di Batanghari. Kita tidak usah ego sebagai orang Batanghari, tapi sebagai Provinsi Jambi dan sebagai orang Indonesia secara keseluruhan untuk diangkat. Dan ini mungkin informasi yang belum saya sampaikan bahwa Tapa Malenggang ini sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2019 atau WBTB. Mungkin Bu Titi sudah sampaikan ya, sudah menjadi WBTB di tahun 2019. Itu artinya apa?
warisan budaya tak benda ini bukan hanya milik Batanghari. Orang Pulau Jawa itu berhak kok untuk melestarikannya, mengembangkannya kalau mereka mau. Tapi kan lagi-lagi yang pasti yang akan melestarikannya ya kita sendiri. Jadi sebagai warisan budaya tak benda nanti akan ada lagi naik selanjutnya, yaitu ditetapkan menjadi seperti Ila Galigo itu pengakuan dari UNESCO, dari PBB, dari salah satu badan yang menaungi kebudayaan di tingkat dunia. Nah, saya pikir cita-cita besarnya sampai ke tahap UNESCO kita diakui itu. Nah, komunitas Gemulun walaupun dengan langkah yang kecil, dengan langkah yang tertatih, terengos-engos, Mas Dwi bilang tadi ini merupakan jalan sunyi, ya kami menempuh itu, kami tetap setia. Ada beberapa produk yang kami hasilkan yaitu cerita anak, dan saya sayang sekali hari ini saya tidak bawa buku itu. Saya tidak tahu yang dibeli tadi apakah buku dari kami, dari Gemulun atau bukan, atau buku apakah ada cerita rakyat yang lain, apakah ada cerita Tapamanenggang yang ditulis oleh penulis lain. Kalau memang ada, saya sangat senang, bahagia sekali. Ada beberapa penulis fiksi yang mungkin bisa menuliskan cerita Tapamanenggang itu dalam berbagai bentuk. PR juga Bang Eso, bagaimana mendistribusikannya. Ada buku Bu Putri Soraya Mansur, ada cerita dari kami komunitas Gemulun juga, ada 2 seri 1, seri 2 sudah kami terbitkan. Mungkin akan menyusul seri 3, seri 4 dan seri 5. Tadi udah dibisi-bisi oleh Kivi, Pak saya yang akan mengilustrasikannya, yang akan membuat visualnya dalam bentuk cerita anak. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk Kivi yang sudah berani menantang, padahal ceritanya belum selesai. Cerita ketiga, seri ketiga, seri keempat itu belum selesai. Tapi kita udah dapat ilustrator handal nih dari Batanghari. Dari saya demikian. Tadi ada pertanyaan, tolong dong diceritakan makna-maknanya ya. Saya pikir PR Bu Umi, Bu, mungkin suruh siswanya baca buku saya ataupun buku Bu Putri. Tugaskan aja Bu, kasih PR supaya bisa mendapatkan. Tentu penulis tidak akan membagikan kan dengan serta-merta bahwa nilai-nilainya begini, ya silahkan menilai sendiri dengan tidak boleh spoiler supaya pemaknaannya diberikan kepada pembaca masing-masing. Terserah mau memaknai Tapamanenggang itu seperti apa, bebas. Ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Dwi Raryoso sebagai pengkaji sastra. Boleh enggak nih diberikan nilai-nilainya apa Mas Dewi? Kalau dari saya terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyela sedikit ya Mas ya. Saya mau ini juga Bang Popo, mungkin Mas Yoso atau Mas Abid atau Pak Pahmi. Mungkin ini hanya pemantik saja seminar ini ya Bapak Ibu, Mas dan Abang ini. Jadi mungkin saya harapkan sekolah ini kan ada keterbatasan. Jadi saya mengharapkan mungkin dari komunitas atau dari ini mungkin akan ada seminar yang lebih besar lagi skalanya, mungkin Bang Popo atau bagaimana. Jadi nanti kita ya bisa lebih gercep lagi Bang Popo kayak gitu kan, tidak hanya berhenti sampai di SMA 10 saja. Kalau soal yang rekomendasi dan sebagainya kayak gitu kan kita kembalikan lagi ke pemerintah dan sebagainya kan ya. Tapi menurut saya kita sebagai warga Batanghari, KTP saya walaupun saya orang asalnya dari Jawa, tetap saya Batanghari Bang Popo. Jadi saya tetap menginginkan juga Tapamalenggang ini tidak hanya berhenti sampai diskusi kita hari ini, tapi bisa lebih lanjut mungkin ke wilayah yang lebih luas lagi. Itu saja mungkin dari saya. Silakan Mas. Terakhir Pak Yoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira pertanyaan yang muncul ini menandakan bahwa ada antusiasme ya dari audien ya terkait dengan isu yang diusung ini. Terutama saya menyimpulkan tadi ada 2 wilayah, yaitu pertama generasi muda, yang berikutnya adalah para pelaku atau mungkin dari generasi yang lebih dewasa atau senior ya terkait dengan topik Tapamalenggang. Kalau bicara secara pragmatisnya ya, kalau kita bicara dalam konteks kaitannya dengan siswa, terutama logika tadi ya, pertanyaan pertama logika bagaimana mempercayai mitos, ya logika sederhananya diterima saja, saya kira seperti itu ya.
pertanyaan Mbak Amelia tadi, kalau kita nggak menerima itu ya nggak akan bisa dinalar kan. Nah, tantangannya sebetulnya seperti ini ya, kalau saya lihat tradisi lisan atau sastra tutur atau sastra lisan itu sendiri sebetulnya berada dalam situasi yang berada dalam posisi kulminasi ya. Dia sebetulnya hidup tapi juga enggak ya, mati juga enggak ya. Digaungkan terus tapi tidak pernah, dalam tanda kutip, bukan tidak pernah ya, tapi kurang ya, menjadi laku gitu. Nah, problem kita hari ini sebetulnya berada dalam laku itu. Laku kebudayaan kita tidak benar-benar berpusat pada tradisi gitu. Tapi laku kebudayaan kita adalah laku global. Ya salah satunya melalui media-media sosial media kayak itu ya, gawai dan sebagainya itu. Tapi kita tidak patut untuk kemudian mengambing hitamkan kecanggihan teknologi dan perubahan itu secara transformatif ya sebagai suatu alasan kemudian kita meninggalkan tradisi. Sebenarnya tidak seperti itu, tapi justru kita tetap kembali memuliakan laku itu sebagai bagian atau irisan dari jati diri kita. Memang ini terkesan abstrak ya. Nah, yang paling mendasar saya cermati tadi beberapa pertanyaan juga dari guru maupun dari yang lainnya, bahwa sebetulnya sebelum kita mengimplementasikan laku ini ya ke dalam wujud yang paling empiris, yaitu misalkan ke kurikulum kalau di sekolah ya, atau mungkin ke dalam aktivitas-aktivitas kultural, yaitu kebudayaan dalam arti luas, kita harus sadar dulu bahwa pirantinya ada nggak sih sebetulnya, atau mungkin bahannya ada nggak sih gitu. Apakah misalkan sastra lisan atau sastra tutur ini sudah terarsipkan semuanya, karena nggak mungkin ya kalau kita sekarang hanya mengandalkan tutur, terarsipkan di dalam bentuk visual maupun dokumentasi transkripsi. Nah, dan kita harus mempertanyakan juga bahwa apakah versi yang dimiliki ini adalah sesuatu yang sahih atau kemudian problematik gitu. Hari ini yang sering kita kesampingkan bahwa seringkali daerah itu hanya menyediakan satu versi dan meniadakan yang lainnya gitu. Tidak kemudian secara plural menerima semuanya itu sebagai satu realitas gitu. Hal ini yang patut kita sadari, sehingga ini pun berefek kepada peserta didik maupun masyarakat yang hadir hari ini gitu. Mereka hanya melihat dari azas yang sangat praktis sekali dan sangat terbatas sekali atau sempit gitu. Nah, tantangan kita sebetulnya adalah bagaimana sebetulnya mewujudkan itu. Ya mungkin kalau asumsi saya ya, daerah harus benar-benar membentangkan lanskap atau realitas ini sebagai suatu kenyataan yang sifatnya plural, sebagai satu kenyataan yang holistik, utuh gitu. Bukan sebagai kenyataan yang dilihat dalam fragmen-fragmen yang parsial. Dan ini nggak bisa gitu. Karena apa? Kita perlu melihat bahwa kebinekaan atau mungkin multikulturalitas yang ada di daerah kita ya, itu adalah suatu bentuk khasanah yang tidak bisa kemudian kita hanya ambil beberapa untuk kemudian kita abaikan yang lainnya. Ya silakan semuanya punya versi, hanya saja kemudian kita bentangkan bahwa kita akan menyepakatinya varian-varian ini berada dalam posisi yang mana gitu. Posisinya apakah misalkan inferior atau superior, subversif atau mungkin pro misalkan ya dengan ininya ya misalkan, atau mungkin menginspirasi dan sebagainya. Nah, saya kira tantangannya seperti itu. Nah, di sekolah saya kira yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana kemudian pihak sekolah itu mendapatkan akses atas sumber data ini gitu, basis material ini gitu. Basis-basis yang sudah dilakukan atau disediakan oleh bank data daerah, baik itu melalui komunitas, pemerintah maupun melalui misalkan akademisi dan sebagainya. Ini semua harus dikoleksi, kemudian disediakan dan semua bisa mengaksesnya. Nah, terkait untuk kepentingan sekolah tentu akan berbeda dengan kepentingan para akademisi ya, misalkan di ranah perguruan tinggi. Kepentingan orang adat juga akan berbeda lagi dengan kepentingan sekolah gitu. Nah, hal ini yang saya kira perlu dipahami dulu gitu. Harus sinergi, tidak bisa digeneralisir bahwa sekolah harus sama dengan adat ya, enggak, beda gitu. Dan perguruan tinggi harus sama dengan sekolah, karena gradasinya akan menimbulkan muatan-muatan yang tentu akan berbeda orientasinya. Nah, situasi ini tentu tidak akan selesai kalau dibahas di seminar yang hanya pendek ini. Saya kira mungkin saya menyambung apa yang disampaikan Mas Popo tadi, bahwa Pemda Batanghari mungkin dengan komunitas dan pemerhati seni budaya maupun lembaga adat, dinas dan sebagainya bisa menginisiasi misalkan membuat simposium Tapa Malenggang di tahun depan gitu. Dengan tujuan apa? Mendudukkan bentang lanskap dari Tapa Malenggang ini baik dalam bentuk tutur, tradisi, pertunjukan maupun yang lainnya. Saya kira ini akan menjadi cukup urgent ya, sebelum kita kemudian
mewujudkannya dalam bentuk visualisasi sebagaimana tadi terjadi perdebatan. Saya kira dengan begitu setelah simposium itu selesai, semua akan menerima dengan dalam tanda kutip terbuka. Ya udah, bentuknya seperti ini, atau saran dari Datuk Sulaiman tadi, ya jangan ikan kering gitu ya, misalkan ikan basah misalkan ya. Atau mungkin visualisasinya adalah kronologi peristiwa bagaimana pertemuan antara Tapa Malenggang dengan saudara-saudaranya. Karena cerita ini kalau saya lihat banyak subnya ya. Yang paling menarik itu adalah relasi hulu hilir, kekerabatan itu saya kira. Jadi ini yang sebetulnya, apakah ini sebetulnya adalah pengikat dari multikulturalisme yang ada dari corak toponim atau geografi lanskap dari hulu ke hilir itu. Saya kira belum ada kajian yang secara spesifik ke sana gitu. Dan ini juga menjadi tantangan juga. Belum lagi kita melihatnya dalam tadi misalkan saya singgung sekelas ya, representasi ideal gambaran manusia Batanghari menurut versi cerita rakyat gitu misalkan. Saya kira itu juga bisa dikembangkan lagi gitu. Itu juga bisa kemudian setelah ini selesai dibawa ke sekolah sebagai bentuk Bapak Ibu guru atau pihak sekolah akan mengembangkan ini melalui kurikulumnya gitu, sesuai mana yang mau diambil gitu. Asalkan ini sudah dilegal formalkan oleh stakeholder yang merasa bahwa ini adalah muatan untuk pemajuan kebudayaan dan ini penting. Saya kira itu yang kemudian bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya banyak awamnya, jadi itu yang kemudian terpikirkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan untuk teman-teman siswa-siswi generasi muda, saya kira mulai sekarang mitos itu ya dipercaya ya, karena kalau ada satu aliran dalam perkembangan filsafat yaitu postmodern, dia menggunakan mitos lagi untuk menjeda atau mungkin istilahnya menangguhkan dulu rasionalisme. Terlalu logis itu juga nggak baik, apalagi kalau kita berada dalam konteks kultural kelisanan yang kuat. Ya kita terima bahwa yang logis atau yang real dengan yang magis itu keduanya adalah sama-sama kenyataan. Kita mau mempercayai sesuatu yang hidup di pohon yang menghuninya atau mungkin kita nggak mempercayai, silahkan. Tapi tidak perlu kita memperdebatkan itu. Itu wilayah-wilayah yang saya kira bisa kemudian mengarahkan teman-teman atau adik-adik siswa-siswi ini menjadi lebih bijaksana. Jangan mudah untuk menjustifikasi sesuatu hanya melihat dari fisiknya atau visualnya saya kira. Jadi prinsipnya adalah tuturan itu adalah bagian dari Pranata. Saya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi. Pranata yang akan ikut mengontrol siapa kita, dari mana kita berasal, dan di mana kita hidup. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoso dan narasumber yang lain. Tadi jawabannya lengkap sekali, meskipun tidak dijawab satu persatu, tapi secara umum saya yakin itu sudah menjawab semuanya. Saya tidak perlu menyimpulkan, tapi saya mungkin punya beberapa hal juga yang ingin saya paparkan, saya sampaikan sebetulnya. Yang pertama soal mitos, ya, bahwa mitos itu nggak masuk di logika anak muda sekarang, katanya begitu. Tapi sebetulnya kalau kita baca buku mitologi, ya Roland Barthes itu disebutkan bahwa zaman sekarang itu justru banyak sekali mitos, jauh lebih banyak ketimbang pada masa lalu. Apa mitos orang modern sekarang misalnya? Ya, bahwa sabun yang kita pakai itu bisa memutihkan, itu sebetulnya mitos. Ya kan, mitos. Jadi itu juga dibuat orang, ya, bahwa yang cantik itu adalah yang ramping, itu juga mitos sebetulnya, dibuat-buat oleh orang. Lalu kemudian kita dipaksa percaya. Ya, nggak ada bukti ilmiah, nggak ada bukti penting bahwa yang cantik itu harus ramping, kira-kira gitu kan? Enggak juga, ya kan? Ya semua orang berhak menyebut dirinya cantik, kira-kira begitu. Jadi jangan terlalu percaya pada mitos-mitos itu. Jadi orang modern juga punya banyak mitos, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua soal Tapa Malenggang, kesenian dan tradisi lisan atau tradisi. Nah, tradisi itu sebetulnya tidak ada yang asli, Bapak Ibu. Nggak ada tradisi yang asli yang dulu yang paling benar seperti ini itu nggak ada. Ya, tradisi itu semuanya ditemukan sebetulnya. Makanya ada orang menulis invention of tradition atau penemuan tradisi. Nah, tradisi itu ditemukan. Nah, misalnya begini, dulu Batanghari ini sebelum pecah menjadi 2 kabupaten punya satu batik Batanghari.
punya satu batik Batanghari. Tetapi kemudian ketika Muara Jambi terpisah, orang Muara Jambi bilang, wah kita harus punya batik juga. Lalu bikinlah batik sendiri, desain batik Muara Jambi. Jadi batik itu juga sebetulnya baru, ya, dibuat baru. Jadi nggak ada sebetulnya yang asli itu nggak ada. Oke, jadi Bapak Ibu, apalagi? Ya banyak contoh yang lain juga seperti itu sebetulnya. Dulu tari Sekapur Sirih itu nggak ada Bapak Ibu, tapi dibuat ketika masa gubernur, ya, artinya dibuat baru. Siapa yang membuat, pencipta tarinya itu siapa? Adalah orang yang didatangkan dari Minangkabau, ya, dari Minangkabau. Demikian juga banyak lagu Jambi itu yang membuat adalah orang yang berasal dari Sumatera Utara. Jadi sebetulnya yang asli dari kita itu apa? Sebetulnya. Nah, tradisi itu semuanya ditemukan. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh para narasumber kita di depan adalah usaha untuk menemukan tradisi lokal Tapa Malenggang. Dan Bapak Ibu juga bisa melakukan itu. Ya, Bapak Ibu juga bisa berkontribusi untuk melakukan itu. Jangan kemudian takut, ini asli enggak, ini asli enggak. Karena enggak ada yang asli sebetulnya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, soal visualisasi tadi juga banyak disinggung. Nah, saya agak berbeda, mungkin visualisasi tidak terlalu urgen atau jangan deh dulu dibuat visualisasinya. Ada teman saya itu hobi baca buku Wiro Sableng. Ini kisah fiksi. Ketika kemudian Wiro Sableng difilmkan, dia kecewa sekali Bapak Ibu. Nah, ketika divisualkan dia kecewa sekali. Tadi ada Tapa Malenggang sudah divisualkan menjadi ikan tapa, menjadi tugu, menjadi festival dan lain-lain, dan banyak datuk-datuk kita kecewa. Ya, bukan itu apa Tapa Malenggang itu dan seterusnya. Jadi sepertinya jangan dulu deh divisualisasi. Karena apa? Ketika terjadi visualisasi, terjadi apa yang disebut dengan reduksi, dan nanti makna tradisi lisan yang sangat kaya itu tereduksi luar biasa banyak dan menjadi sebatas visualisasi itu. Misalnya kalau divisualisasikan menjadi orang yang gagah, ya sebatas itu tafsirnya. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman siswa bisa sebetulnya ikut menafsirkan Tapa Malenggang, misalnya bisa menulis cerpen tentang Tapa Malenggang, bisa membuat lukisan tentang Tapa Malenggang dan seterusnya. Jadi tafsir Bapak Ibu itu juga punya hak yang sama dalam rangka menemukan tradisi itu. Bapak Ibu, saya kalau lihat proyek seperti ini sepertinya ingat satu proyek yang sama yang pernah dikerjakan oleh orang namanya Kuah Li Feng, ya, beliau orang dari Penang, Malaysia, dan di sana dia bikin proyek penemuan tradisi. Proyeknya disebut sebagai Museum Sejarah Komunitas. Dan dia bekerja tidak dengan siswa-siswa SMA, tapi bahkan dengan siswa SD dan TK. Tapi kemudian silahkan nanti dicari di Google, cari di YouTube misalnya. Ini satu proyek yang penting sekali. Bagaimana anak TK ditanya orang tuanya siapa? Kamu pernah punya foto di keluarga kamu, foto yang paling lama yang mana? Lalu kemudian ketika orang tuanya atau kakeknya berfoto di depan sebuah kapal, ditanya itu kapal apa? Oh, ini kapal yang membawa kakek saya dulu berlayar dari Cina sampai ke Penang. Lalu kemudian sekarang rekonstruksilah sebuah apapun, bisa cerita, bisa dongeng, bisa lukisan, bisa puisi dan seterusnya. Lalu setelah menjadi puisi, menjadi dongeng, menjadi cerita, menjadi lukisan, menjadi karya drama, kemudian difestivalkan. Jadi anak-anak itu kemudian melakukan itu, dan orang tua murid mereka kemudian diundang untuk menyaksikan itu. Dan setelah itu kemudian orang tua itu baru menyadari bahwa daerah mereka ternyata punya sejarah yang sangat kaya. Jadi sejarah itu kemudian menjadi sejarah yang hidup di daerah itu. Itulah yang kemudian sebagai salah satu cara menjaga atau memuseumkan sejarah. Mungkin begitu Bapak Ibu. Saya tidak perlu menambah 2-3 lagi, nanti terlalu panjang. Terima kasih intinya kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang masih bertahan. Terima kasih kepada para narasumber sekalian. Terima kasih kepada SMA Negeri 10 yang sudah mengundang kita, mengajak kita untuk bersama-sama membicarakan tradisi lisan Tapa Malenggang. Mudah-mudahan sekali lagi ini semua punya
kegunaan yang penting sekali, terutama agar anak didik kita punya karakter yang kuat melalui kisah Tapa Melenggang ini. Terima kasih dan mari kita akhiri ini dengan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara Seminar Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, tema kearifan lokal Tapa Malenggang, SMA Negeri 10 Batanghari, tahun pelajaran 2023-2024. Selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan kepada narasumber dan moderator. Kepada Datuk Sulaiman, Bapak Esop Pamenan, dan Ibu Umi Rahmi silahkan untuk menaiki panggung.